13A9 Koneksi Antar Materi Visi Guru Penggerak oleh Hotler Saruksuk SPD dari SD Negeri 3 Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis. Fasilitator Ibu Nur Jasmi MPD. Pendamping praktek Ibu Tolinia Sofia MPD. Ki Hajar Dewantara yang kita kenal dengan sebutan Bapak Pendidikan Nasional, lahir 2 Mei 1889 dan diperingati 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau menitipkan semboyan pendidikan bagi kita. 1. Ing Arso Sung Tulodo, artinya di depan sebagai teladan. 2. Ing Madya Mongon Karso, artinya di tengah memberi semangat. Dan ketiga, Tuturi Handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan saat ini mengingatkan kembali para guru agar melakukan tugasnya dengan menuntun anak didik sesuai dengan kodratnya sehingga menghasilkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sesuai visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Untuk menghasilkan murid dengan profil pelajar Pancasila, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencetuskan sebuah program Merdeka Belajar. Salah satunya di dalamnya adalah program Guru Penggerak. Melalui program Guru Penggerak, guru diharapkan dapat mengembangkan diri dan guru lain, berbagi dan kolaborasi secara mandiri, memiliki kematangan moral untuk berperilaku sesuai kode etik, merencanakan, menjalankan pembelajaran yang berpusat pada murid, berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas, mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah. Dengan demikian, seorang guru penggerak harus memiliki nilai-nilai sebagai berikut. 1. Mandiri. 2. Reflektif. 3. Kolaboratif. 4. Inovatif. Dan 5. Berpihak pada murid. Dengan nilai-nilai seorang guru penggerak ini, maka diharapkan guru penggerak dapat menjalankan perannya. Peran sebagai seorang guru penggerak adalah: yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, yaitu mendorong well-being ekosistem pendidikan sekolah yang berpihak pada murid. Kedua, menggerakkan komunitas praktisi, yaitu berperan berbagi praktik baik dari pengalaman sendiri pada komunitas guru di sekolah atau wilayah. Yang ketiga, menjadi coach atau mentor bagi guru lain, mengembangkan rekan sejawat dari hasil merefleksi pengalaman sendiri. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru, membuka ruang diskusi positif dan kolaboratif antar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah. 5. Mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong peningkatan kemandirian dan kepemimpinan murid, memunculkan motivasi, serta mendidik karakter. Guru penggerak diharapkan dapat membawa perubahan dengan capaian-capaian seperti berikut. Capaian khusus: merumuskan visinya, mengidentifikasi kekuatan dirinya, membuat rencana manajemen perubahan,
menjalankan rencana manajemen perubahan. Capaian umum. 1. Mengembangkan visi yang lebih jelas mengenai murid yang memiliki profil pelajar Pancasila dan pentingnya memetakan kekuatan yang dimilikinya demi mewujudkan visi yang berpihak pada murid. Kedua, memetakan dan mengimplementasikan strategi pengelolaan perubahan melalui kekuatan yang dimiliki dari dalam diri dan luar diri untuk mewujudkan visi yang berpihak pada murid. Dan sebuah pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan yang disebut dengan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah sebuah paradigma berbasis kekuatan yang dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dilakukan dengan tahapan BAGJA. B A G J A, BAGJA. BAGJA merupakan akronim dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Setelah melakukan rapat penentuan visi sekolah di SD Negeri 3 Rupat Utara, maka saya akan membuat rancangan strategi perubahan berdasarkan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan BAGJA sebagai berikut. Visi SD Negeri 3 Rupat Utara: mewujudkan peserta didik yang cerdas, berbudaya, dan berwawasan lingkungan hidup, serta memiliki profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan: bagaimana strategi pencapaian visi sekolah di SD Negeri 3 Rupat Utara? Tahapan BAGJA. B. Buat pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana cara mewujudkan peserta didik yang cerdas, berbudaya, dan berwawasan lingkungan hidup, serta memiliki profil pelajar Pancasila? Daftar tindakan yang perlu dilakukan. 1. Menyusun misi sekolah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. 2. Memetakan kekuatan-kekuatan yang ada berdasarkan uraian misi untuk pencapaian visi. A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, keberhasilan apa yang dicapai sekolah sebelumnya? 2. Bagaimana cara mengembangkan potensi yang sudah ada? 3. Bagaimana strategi untuk memberdayakan seluruh kekuatan yang ada? Tindakan yang dilakukan. 1. Mengumpulkan data tentang keberhasilan-keberhasilan yang diperoleh sebelumnya. 2. Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. 3. Masing-masing pemangku kepentingan melakukan refleksi secara mandiri dan menyampaikan hasil refleksi melalui rapat dan melalui grup medsos yang sudah disepakati. G. Gali mimpi. Apa yang terlihat dari sikap perilaku murid yang cerdas, berbudaya, dan berwawasan lingkungan serta memiliki profil pelajar Pancasila? Bagaimana perasaan seluruh pemangku kepentingan untuk pencapaian visi? Tindakan yang dilakukan. Mengamati perkembangan sikap dan perilaku murid di sekolah oleh guru dan di lingkungan keluarga dan masyarakat oleh orang tua. 2. Mengumpulkan data dari hasil refleksi seluruh pemangku kepentingan. 3. Melakukan observasi melalui wawancara dan melalui grup khusus medsos. C. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, bagaimana strategi yang dilakukan untuk pencapaian visi? Bagaimana langkah-langkah dan tahapan yang dilakukan? Bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah setiap perubahan yang dilakukan?
1. Membuat komitmen dengan seluruh pemangku kepentingan. 2. Menyelaraskan setiap materi pembelajaran dengan pencapaian visi sekolah. 3. Mengadakan event lomba antar kelas, antar kelompok yang dapat memacu pencapaian visi. 4. Seluruh pemangku kepentingan membuat kesepakatan tentang aturan pembiasaan perilaku budaya dan cinta lingkungan hidup untuk pencapaian visi. 5. Menguraikan secara detail tahapan-tahapan aksi nyata yang akan dilakukan. A. Atur eksekusi. Siapa saja yang dilibatkan dalam mewujudkan visi ini? Berperan sebagai apa saja? Kapan mulai dilaksanakan? Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau perubahan yang terjadi? Bagaimana pencatatan kemajuan terhadap perubahan yang diperoleh? Siapa yang dapat diajak berkolaborasi jika mengalami kesulitan melakukan usaha ini dan bagaimana cara menghadapinya? Tindakan yang dilakukan: 1. Mengorganisir seluruh kekuatan yang ada dan menyepakati tupoksi dari setiap elemen. 2. Membuat buku panduan pelaksanaan. 3. Membuat kesepakatan waktu pelaksanaan dan dilakukan secara berkesinambungan. Untuk SD Negeri 3 direncanakan mulai awal tahun pelajaran 2021 dan dimulai awal tahun pelajaran 2021-2022. 4. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab, pengurus komite sekolah, dan pengawas pendidikan sebagai pemantau perkembangan. 5. Melakukan sosialisasi secara rutin tentang visi sekolah pada saat upacara penaikan bendera setiap hari Senin. 6. Memberi apresiasi terhadap pencapaian yang diperoleh. 7. Melakukan refleksi mingguan atau bulanan dan tahunan. 8. Setiap tantangan dihadapi bersama secara kolaboratif dengan seluruh kekuatan yang ada. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak.